Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, baik, kita masuk pada pasal 21 dan pasal 22 bagian terakhir yang sering saya namakan dengan SBY ya. Surga baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tiga tempat yang disebut dalam kitab Wahyu yang kebanyakan orang tidak bisa membedakannya, walaupun ada kesamaannya, tetapi kita perlu mengerti perbedaan pentingnya. Jadi kalau tidak ada perbedaan, mestinya tidak dipisahkan ini tempat. Tetapi karena ada perbedaannya, makanya tiga tempat ini disebutkan secara berbeda dalam kitab Wahyu, dan itu kita bisa baca dalam Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Nah, sebelum kita lanjut, saya kemarin memang sudah memutarkan satu video. Saya mau Bapak Ibu kembali lagi sebagai review. Kita nonton video ini sebagai pengantar bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya yang terjadi dalam penglihatan Rasul Yohanes, yaitu dalam Wahyu pasal 21 Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Apakah videonya kelihatan? Belum ya? Coba lagi ya. Oh, belum. Ya. Dengerai. Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Jadi ini adalah penglihatan tentang surga, bumi baru dan Yerusalem baru. And a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. And her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass,
And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Jadi ini adalah gambaran daripada Therein, kota Yerusalem itu, Yerusalem baru. on the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. Jadi kota yang dibangun dari 12 lantai. It was the light thereof. 12 lantai. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded of fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. And he said unto me, These sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets said, Oke, Bapak Ibu itu sepintas saja. Nanti videonya, linknya saya akan kirimkan supaya bisa Bapak Ibu tonton secara pribadi. Jadi itu adalah gambaran dari tempat yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, yaitu satu kota. Ya. Bapak Ibu, Yerusalem baru itu adalah sentra daripada akhir zaman. Yerusalem baru itu adalah pusat daripada kekekalan. Jadi, kenapa harus Yerusalem baru? Ini menunjukkan komitmen Tuhan yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga terhadap Yerusalem. Jadi, banyak orang tidak bisa memahami kenapa harus ada Yerusalem baru dan kemudian harus ada bumi yang baru. Nah, sebagaimana yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa Yerusalem baru itu adalah tempat tinggal orang-orang yang percaya. Saudara dan saya, kita tinggal di sana. Dalam tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan, saudara, itu ada dalam tubuh seperti malaikat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Anda punya akses yang cepat dan luas, tidak terbatas oleh apapun juga, yang berbeda dengan bumi yang baru. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara, ya. Pasal 21 dimulai dengan pernyataan bahwa Rasul Yohanes diperlihatkan satu peristiwa yang sangat dahsyat yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak pernah dipikirkan. Jadi lagu yang tadi kita nyanyikan itu, apa yang tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kebanyakan orang menghubungkan lagu ini dengan sesuatu yang bersifat duniawi, ya, bersifat materi saja. Padahal, apa yang tak pernah kita pikirkan itu sebenarnya lebih dari itu, yaitu sesuatu yang tidak mungkin, yang adalah sorga, yang adalah Yerusalem baru, tidak bisa dicapai oleh kebaikan kita, justru itu yang disediakan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu merenungkan bahwa pernyataan dalam Kejadian, dalam Wahyu 21 dan 22 itu adalah
keberadaan yang bersifat kekekalan. Jangan lupa itu harus digarisbawahi. Jadi kekekalan itu artinya tidak terbatas waktunya dan tidak ada batasan waktunya. Sifatnya selama-lamanya, yang mana Bapak Ibu dan saya dalam kekekalan itu memerintah bersama dengan Bapa di sorga. Jadi tugas kita adalah melayani Dia dan juga memerintah bersama dengan Dia. Sedangkan orang-orang yang di bumi yang baru, mereka tidak dalam tubuh kemuliaan. Orang-orang yang masuk di bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang dalam tubuh insani, tetapi tubuhnya itu dimungkinkan untuk bertahan sampai kekekalan. Mengapa menggunakan istilah bumi yang baru? Karena sebenarnya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka dia akan tinggal dalam kehidupan yang kekekalan. Nah, jadi kita bisa bedakan sehingga nanti kita dipisahkan Bapak Ibu. Habit orang yang hidup di Yerusalem baru itu berbeda dengan habit orang yang hidup di bumi yang baru. Jadi Anda dan saya yang adalah warga kerajaan Allah, yang adalah penghuni daripada Yerusalem baru, itu Bapak Ibu punya akses ke seluruh bumi. Dan saudara harus tahu bumi yang baru itu jauh lebih luas ukurannya daripada bumi yang sekarang. Karena kita baca dalam Wahyu, bumi yang baru itu tidak ada lautnya. Jadi kemungkinan besar tidak ada lagi ikan kakap, Bapak Ibu Saudara. Pakai gule. Iya, Ya, karena jadi nggak minum dong, Pak. Hah? Betul-betul nggak ada. Jadi kita kan tubuh kita mungkin nggak butuh air, tapi orang-orang yang tidak dengan tubuh kemuliaan ada sungai, ada air, ada sungai, Pak. Ada sungai, Bu. Laut yang tidak ada. hanya laut yang minum. Oh. Laut tidak ada lagi, tapi sungai ada. Ya. Danau juga mungkin ada ya, Pak. Ya, nanti kita buktikan di sana. Semoga ada seperti Danau Toba pastinya. Amin. Tapi sama sekali itu tidak menjadi apa ya? Jadi gini, pertanyaan Ibu itu pertanyaan maksudnya begini, bahwa saudara dan saya tidak berpikir ke sana lagi karena orientasi hidup kita itu sudah melayani dan memuji Tuhan. Ya, sebenarnya iya, makanya malaikat itu iri sama kita sebenarnya, Bapak Ibu. Kenapa iri? Ya. Irinya malaikat ke kita itu karena dia tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Karena saudara dan saya bisa menikmati telur goreng, bisa menikmati BPK, malaikat itu enggak menikmati itu. Jadi mereka lihat kita, mereka dalam kesadarannya mendapati manusia, sekalipun malaikat lebih kuat secara fisik dari kita, tapi sebenarnya mereka itu ya kalau mau dibilang ya iri juga lihat kita, walaupun tidak begitu ya. Karena mereka tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Ya, sama juga Bapak Ibu juga iri dengan malaikat karena saat ini Bapak Ibu tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh malaikat. Tetapi nanti ketika kita di Yerusalem baru, Bapak Ibu sudah berbeda. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui perbedaan nyata daripada Yerusalem dan bumi yang baru itu betul-betul betul-betul terlihat dengan jelas.
Jadi tempat tinggal kita itu bukan di bumi baru, tapi di kota Yerusalem baru. Dan tempat pelayanan kita itu meliputi bumi yang baru itu. Karena Bapak Ibu punya akses yang terbuka ke semua bumi itu. Dan tidak ada dosa lagi, tidak ada iblis lagi, karena iblis sudah dibuang ke lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Nah, coba kita lihat. Pertanyaan Pak, Iya, gimana kota Pak? Yerusalem baru itu di bumi yang baru atau tempatnya tersendiri Pak? Jadi kemungkinan besar dia ada di bumi yang baru. Jadi ada beberapa penafsiran terhadap itu. Jadi ada yang berkata sorga baru itu adalah semacam suasana besarnya. Jadi kayak cakrawalanya. Lalu di dalam sorga itu ada bumi yang baru. Dan di atas bumi yang baru itu ada satu kota, namanya kota Yerusalem baru. Ada juga beberapa yang melihatnya secara terpisah. Dibagi bertingkat, artinya paling atas itu adalah sorga, kemudian paling tengah itu adalah Yerusalem baru, paling bawah itu adalah bumi yang baru. Nah, jadi kebanyakan penafsir itu lebih cenderung dan condong bahwa Yerusalem baru itu, kota yang diturunkan, dia berfondasi di atas bumi. Ya, dia berfondasi di atas bumi, walaupun ada penafsir yang berkata dia terpisah sendiri. Ya, satu kota terpisah sendiri. Jadi tidak sama dengan satu dengan bumi yang baru. Jadi gitu Pak. Jadi mereka yang berada di bumi yang baru, bisakah datang ke Yerusalem baru atau melihat setidak-tidaknya? Mereka bisa datang ke Yerusalem baru membawa persembahan-persembahan Pak. Jadi jangan dilupakan, mereka tidak punya kualitas tubuh seperti kita. Orang yang di bumi yang baru tak bisa terbang, Pak. Ya, jadi orang yang di bumi baru, manusia yang di bumi yang baru, Pak, sama seperti tubuhnya Adam dan Hawa pertama sekali ketika diciptakan. Kalau saudara dan saya, itu tubuhnya tubuh kemuliaan. Nah ini yang saya rasa tidak pernah mendapat penjelasan. Mengapa Tuhan harus menghadirkan bumi yang baru, dan mengapa harus ada kota namanya Yerusalem baru. Nah inilah yang saya bilang, ini hal yang baru, yang mungkin ini adalah sesuatu yang bagi kita ini new things ya, dan memang ini hal yang baru. Jadi Bapak Ibu begini, pemahaman kita tentang akhir zaman itu harus bersifat komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Walaupun kebanyakan orang memahami bumi baru, Yerusalem baru, surga ini adalah satu tempat yang sama, tetapi secara teologi ini berbeda. Karena dalam kitab Wahyu diutarakan secara berbeda. Coba kita lihat. Ya. Coba Bapak Ibu lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama ini, dikatakan di sini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Langit yang baru ini menggunakan kata ouranos. Dari sinilah diambil surga baru. Kata surga baru itu dari sini. Walaupun sebenarnya saya secara pribadi sebenarnya agak kurang setuju surga baru. Tapi itu saya pahami sebagai langit baru. Tapi hanya saja beberapa penafsir berkata, surga yang sekarang akan dihancurkan juga. Karena seperti kita belajar kemarin, sampai hari ini iblis masih punya akses ke surga.
Artinya ada jadi kelompok-kelompok gereja tertentu memang percaya bahwa surga sudah tercemar oleh karena bekas kakinya si iblis. Ya, dia meninggalkan virus di sana, makanya Tuhan harus menghancurkan surga yang sekarang. Hanya saja secara teologi saya berpikir surga itu kan tahta Tuhan, tidak mungkin dia tidak bisa menjaga kekudusan tahtanya. Nah, jadi kemungkinan besar inilah dari kata langit yang baru inilah muncul istilah surga baru. Nah, lalu ada bumi yang baru. Dan di sana diuraikan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Makanya tadi saya bilang bumi yang baru itu lebih luas lagi. Kenapa? Karena daya tampungnya dan reproduksi manusia itu akan, kembali seperti maklumat Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika ia menciptakan mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ya, hanya saja tugas itu tidak bisa dilaksanakan secara sempurna oleh Adam dan Hawa oleh karena tidak bisa memenuhi bumi, karena bumi tidak bisa penuh dengan manusia, karena sebanyak apapun yang lahir maka sebanyak itu pula yang mati. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa tugas amanat yang Tuhan berikan kepada Adam itu tidak bisa berhasil dikerjakan. Walaupun manusia hari ini jumlahnya miliaran rupiah, tapi percayalah daratan yang kosong itu masih luas. Jadi manusia belum berhasil, belum lagi dalam konteks Indonesia. Apa namanya, seruan keluarga berencana. Ya. Anak 2 saja cukup katanya. Belum lagi kalau saudara bandingkan dengan gaya hidup orang Eropa yang tidak mau punya anak banyak. 1 saja, bahkan mereka tidak punya kerinduan untuk punya anak. Jadi Bapak Ibu, tugas ini memang amanat ini telah dirusak oleh jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, sehingga apa yang Tuhan perintahkan, penuhilah bumi itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Coba aja Bapak Ibu sandingkan statistiknya. Sandingkan statistiknya, mana yang lebih banyak setiap hari, yang lahir atau yang mati? Sebanding. Lahirlah Pak. Jadi itu Pak, Iya. memenuhi bumi Iya. Bagaimana Pak? dapat tergenapi karena tidak ada ini tergenapi karena tidak ada yang mati. Iya, karena nanti reproduksinya itu akan seperti ketika rancangan Tuhan bagi Adam dan Hawa, dan tidak ada yang mati, Pak. Oh, tidak ada yang mati ya. Tidak ada yang mati di bumi yang baru. Damai ya Pak juga ya. Tidak ada, karena di sana kan Kalau- ya, gimana Pak? Kalau kebutuhan tubuh kemuliaan itu ada Pak di dalam apa? Kecuali memuji ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita lihat kebiasaan hidup, ya, keadaan baru hidup kita. Jadi itulah new normal nanti. New normal itu di Yerusalem baru, Bapak Ibu tidak perlu mikirkan uang beras lagi. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan itu tugas kita adalah memerintah, makanya kita disebut imamat yang rajani, Pak. Imamat yang rajani. Jadi imam secara rohani, tetapi rajani secara politis. Jadi tugas kita itu adalah akan memimpin mereka secara imani, secara rohani, tetapi akan
memanage mereka secara kerajaan, Pak. Kita akan memerintah. Kita akan memerintah. Jadi percayalah, umat yang akan kita perintah itu lebih banyak dari jumlah yang percaya Yesus ini. Nah, karena itulah sebabnya Bapak Ibu, semua kita ini imamat yang rajani. Jadi tugas kita sama, hanya saja kita dibedakan oleh posisi kita tergantung mahkotanya. Jadi kurang lebih sistem kerajaan itu akan yang mana Yesus langsung jadi rajanya. Wah, ini memang kalau orang berpikir kayak legenda, ini kayak main-main, ini bukan main-main, ini sungguhan, Pak. Wah, gimana caranya, Pak? Masa tubuh kita beda dengan yang lain? Lah, kamu nggak percaya, sekarang waktu Yesus bangkit itu gimana? Waktu Yesus bangkit, dia dalam tubuh kemuliaan, dia bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan para murid yang notabene dalam kualitas tubuh insani, tubuh jasmani. Artinya, tubuh kemuliaan itu, iya, itu dia. Jadi bisa makan, tapi tak butuh makan. Makanya nanti diuraikan, di Yerusalem baru itu kan ada sungai, lalu di pinggir sungai itu ada pohon-pohon kehidupan, buahnya itu makanan kita, itu akan jadi makanan kita, daunnya akan jadi obat bagi orang-orang yang di bumi yang baru, Pak. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa perlu obat, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Loh, di surga kan tidak ada lagi yang sakit, kenapa perlu obat? Nah, nanti kita lihat, di situ obat bukan obat karena sakit. Dulu pernah Bapaknya sampaikan bahwa kalau ada yang mati di bumi yang baru, itu mati muda. Bukan bumi yang baru itu, Pak. Kerajaan 1000 tahun. Jadi begini. Harus dibedakan, kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi di bumi yang sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu tidak sama dengan bumi yang baru. Inilah yang menyebabkan orang itu dibingungkan dengan berita wahyu karena tidak bisa menempatkan nubuatan-nubuatan ini pada porsinya. Semua dipukul rata, Pak. Jadi suasana suasana kerajaan 1000 tahun tidak bisa dibedakan dengan suasana di Yerusalem baru, padahal beda, tidak sama. Jadi orang yang malas belajar Alkitab, ya asal lihat saja, ini sudah keadaan damai ini, tidak baca ujungnya kalau itu 1000 tahun di bumi. Berbeda dengan keadaan di dalam kekekalan. Itu dia, Pak. Itu dia ya. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kenapa Tuhan begitu adil dalam memberikan pelajaran bagi kita. Kenapa Yesus itu harus bangkit, kemudian dia harus menampakkan diri selama 40 hari. Kalau tidak salah saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu, bisa nggak Yesus itu mati, bangkit langsung naik ke surga, tak perlu menampakkan diri 40 hari? Bisa banget. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus 40 hari dulu baru setelah itu dia naik? Karena Bapak Ibu dia mau memberitahukan para murid, para pengikutnya, seperti apa keadaan hidup setelah bangkit. Makanya Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, penakut-penakut itu nggak takut lagi mereka. Murid-murid itu nyala mesinnya gara-gara lihat itu. Saya percaya Bapak Ibu kalau Anda ada di sana juga, kalau Bapak Ibu ada di sana, lihat Yesus disalibkan lalu bangkit, lihat tubuh kebangkitannya, lalu lihat dia naik ke surga, ampun deh, Bapak Ibu tidak akan takut. Beneran.
Jadi itulah yang membuat para murid itu, udahlah setelah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, nggak ada lagi cerita takut dalam perjalanan hidup mereka, nggak ada. Coba aja cek, tidak ada cerita takut. Kenapa? Karena mereka sudah lihat contohnya. Jadi secara tidak langsung itu Yesus bilang ke mereka, seperti ini nanti kamu. Ya itulah harapannya, makanya kan Paulus itu terhisap dengan itu karena dia melihat Yesus secara supranatural dan dia hafal wajahnya. Karena dia tahu itu dulu manusia yang dia benci, dia tahu wajahnya, dia ingat wajahnya, ketika dia lihat, itu sebabnya Bapak Ibu udahlah. Mau tenggelam di laut, mau dimanapun, mau mati dianiaya, Paulus itu sudah tidak mikir. Nah itu dia Bapak Ibu, ini nilai ya, maksud saya Bapak Ibu, saya percaya memang kita sekian persen masih ada rasa takut dalam hidup ini, apalagi berhadapan dengan maut. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sampai pada titik itu, ingatlah yang saya sampaikan ini. Itu nilainya nilai kenyataan. Dan itulah sebabnya para rasul itu mengidentifikasi dirinya seperti Yesus itu. Mata mereka sudah melihat langsung tubuh kebangkitan itu. Wah, saya yakin kalau saya ada di sana, aduh masalah pastilah. Lihat aja itu rekaman hidup mereka, nggak ada yang matinya di istana, semua mati karena pemberitaan Injil. Nah ini mesin yang sebenarnya bagi kehidupan seseorang Bapak Ibu. Hanya saja kita perlu mengerti pilah-pilahnya ini di mana, batas-batasnya ini di mana. Mengapa sih ada namanya bumi baru? Mengapa sih ada namanya Yerusalem baru? Tentu Tuhan punya rencana di sana. Nah, kalau ada tempat-tempat seperti itu, Tuhan pasti punya rencana. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, kenapa harus ada bumi yang baru? Karena amanat Tuhan yang pertama itu belum tergenapi, nggak bisa tergenapi. Saya katakan tadi tidak bisa tergenapi. Manusia sekuat-kuatnya nggak bisa memenuhi bumi. Daratan pun sudah penuh, lautan belum penuh, Bapak Ibu. Ya, tapi di bumi yang baru, amanat itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Generasi demi generasi akan dilahirkan dari manusia-manusia yang keluar dari kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu hati-hati di sini, jangan sampai Anda berpikir saya mengajarkan ada kawin mengawin di surga. Nah, ini yang membuat ada ajaran yang berkata di surga itu ada kawin mengawin karena tidak bisa memisahkan antara orang yang sudah dalam tubuh kemuliaan dan orang yang masih dalam tubuh insani, tidak bisa membedakannya. Padahal di sini berlakulah yang terkemudian menjadi terdahulu, terdahulu menjadi terkemudian. Oke, Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Bisa ya? Boleh ya? Boleh ya? Kalau masih di bumi yang baru itu terus ada reproduksi, kan ada saatnya nanti, karena ini kekekalan Pak, yang nggak ada selama-lamanya. Berarti akan ada suatu saat penuh seluruh bumi yang baru itu. Enggak gitu, Pak? Enggak usah khawatir apa yang Tuhan rencanakan itu, Pak. Memang kalau kita pikir tak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Jadi gini, kita perlu melihat ini dalam kacamata Tuhan. Kita tidak boleh berandai-andai. Bapak Ibu, kita tidak perlu stres dengan keterbatasan pemikiran kita. Mari kita ikutin saja apa yang Tuhan bilang dalam firman-Nya. Nanti biar Tuhan yang menyelesaikannya. Nah, begitu Pak. Begitu dia. Nah ini kan hal yang baru ini ya.
Nah, cuma Bapak Ibu hati-hati, tidak ada kawin mengawin di surga. Dalam konteks orang-orang yang sudah dalam tubuh kemuliaan. Oke, baik. Kita lanjut, Bapak Ibu sambil bertanya nanti silahkan ya. Jadi, lalu selain daripada langit dan bumi baru, maka ayat yang kedua ini dia. Dan aku melihat kota yang kudus. Bapak Ibu jangan lupa, saya berulang-ulang memberitahukan ini kota. Bukan gedung, tapi ini satu kota. Satu kota ya. Nama kota itu adalah Yerusalem baru, tapi dia itu tidak dari bumi ini, tapi dari sorga. Turun dari sorga, dari Allah, kemudian kota itu berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kemudian ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lalu ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini dia Pak, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke. Jadi itu keadaan keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat surga baru dan bumi yang baru, jadi kalau kita lihat di sana dikatakan aku melihat langit yang baru, tadi saya sudah jelaskan dari kata Yunani Ouranos, makanya diterjemahkan juga surga. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota. Nah Bapak Ibu ini saya ulang lagi ya, saya memberikan satu brainwash bagi Bapak Ibu, ya, jangan lupa kota yang kudus. Wah, coba Anda bayangkan satu kota bisa diturunkan dari surga, dan kotanya itu kudus. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Nah, coba kita lihat, di sana dikatakan, aku melihat surga baru dan bumi yang baru, jadi tidak ada lagi laut. Tidak ada lagi laut, dan artinya ada tambahan lahan dunia minimal 8 kali lipat luasnya. Coba Bapak Ibu bayangkan bumi yang baru itu luasnya nanti bertambah daratannya 8 kali lipat dari sekarang. Apakah itu akan dibiarkan kosong? Oke, coba kita renungkan dulu Bapak Ibu. Kita renungkan. Manusia sekarang itu jumlahnya 7 miliar, 6 sampai 7 miliar. Tapi masih banyak sisi yang kosong. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nanti kalau jumlah luasnya bertambah 8 kali lipat. Bapak Ibu bisa bayangkan sepinya bagaimana kalau di sana tidak ada reproduksi. Oke, itu hanya PR bagi Bapak Ibu. Ada yang bertanya, siapa yang bertanya nih? Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Ini silakan, pengertian kata berlalu di ayat 1 dan ayat 4 ini Pak. Apakah nah ini kan telah berlalu, ya pertama telah berlalu, kemudian di ayat 4 juga
yang lama itu telah berlalu. Apakah memang pengertian berlalu di sini apakah dimusnahkan atau memang dikuduskan kembali gitu Pak, atau disucikan? Kira-kira kayak mana Pak pengertiannya? Jadi kata yang dipakai Pak, ya, kata yang dipakai itu adalah telah berlalu ini lenyap Pak, bukan renovasi. Ini kata Yunani yang dipakai itu hilang seketika Pak. Jadi apa namanya? Saking cepatnya itu tidak terasa. Jadi kata yang dipakai itu lenyap itu adalah hilang seketika. Itu sebabnya dulu Bapak Ibu tahun-tahun 2000-an itu kan ada penelitian yang dilakukan oleh satu university di Amerika. Mereka telah menemukan ada satu titik panas di jagat raya ini, ada satu titik panas yang apabila panasnya itu entah berapa ratus Fahrenheit, Pak. Apabila bersentuhan dengan bumi, maka dalam 30 menit bumi itu bisa hangus, Pak. Habis. Nah, jadi kata yang dipakai di sini harus dipahami, bukan renovasi Pak. Tapi bangunan baru, ya, bukan renovasi. Beli tanah dia lalu bikin rumah. Begitulah kira-kira Pak. Jadi bukan diperbaiki Pak ya, tapi lenyap. Jadi kalau Yerusalem yang sekarang ini Pak, dengan adanya Yerusalem yang baru, apakah menjadi yang sekarang ini? Yerusalem yang sekarang? Jadi begini, Yerusalem yang sekarang itu nanti akan jadi pusat pemerintahan di kerajaan 1000 tahun di bumi, Pak. Di kerajaan 1000 tahun di bumi. Itu Yerusalem baru itu. Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang sekarang hanyut, lenyap Pak bersama dengan bumi itu. Itu sebabnya Tuhan turunkan Yerusalem baru. Turun langsung dari surga. Turun Pak. Ini belum kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu coba imagine, menggambarkan betapa luar biasanya kota itu. Kalau tadi kita tonton videonya itu kan hanya animasi kota itu seperti apa turun. Tapi kalau Anda bayangkan dengan ukuran yang jelas, ya, Tuhan memberikan ukuran yang jelas di dalam kitab Wahyu nanti, di mana ukurannya digunakan ukuran malaikat yang sama dengan ukuran manusia. Nah, begitu Pak. Ya, itu perbedaannya. Pak, surga masih ada saat itu Pak. Ya. Bagaimana? Setelah itu surga masih ada. Iya. Adalah, makanya itu surga baru. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kan turun dari surga, Pak. Kalau Ya. kita perkirakan seperti itu. Iya. Artinya kan surga yang turun, Pak. Iya. Maksudnya surga yang turun? Itu gimana? Kotanya yang turun. Karena kan kotanya turun. Artinya Tuhan itu kan memerintah bersama kita. Iya, betul. Artinya Tuhan saat itu sudah ada di kondisi di Yerusalem baru, di bawah, gitu, tidak di atas. Apakah gambaran tentang surga itu masih tetap ada atau memang sudah jadi berbaur dengan bumi baru Yerusalem baru itu Pak? Iya, jadi begini, memang terlihat seolah ada pembatasan ruang dan waktu karena itu dalam porsi penglihatan Yohanes sebagai manusia insani. Tapi surga itu nanti tidak ada batasan ruang dan waktunya. Hanya saja Bapa itu tahtanya di Yerusalem baru. Nah, jadi di sana kita akan melihat tahtanya, siapa yang terlihat yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang kelihatan. Gimana Ibu? Bagaimana? Kita kan kalau sudah
memiliki tubuh kemuliaan sudah dinyatakan kita itu yang rapture. Iya. Artinya Tuhan itu menempatkan kita di surga. Setelah kita nanti memerintah di bumi, kita tetap bisa punya akses untuk datang ke surga. Iya pasti. Karena pasti. Makanya Yesus contohkan dia naik ke surga. Kira-kira kalau kita memang sudah di kapan, dan itulah yang akan kita alami nanti. Iya betul. Makanya ini memang harapan, tidak sekedar harapan. Harus ada kejelasan. Kenapa banyak orang Kristen masih tergoyah hanya karena urusan-urusan pangkat, urusan perut, urusan harta, karena tidak memahami ini secara komplit. Coba kalau memahami ini secara komplit, bukan hanya soal sorga, tapi soal keberadaan hidup kita secara kekekalan itu yang harus dimengerti. Jadi aksesnya pasti, Ibu. Itu, aksesnya pasti seperti itu. Iya. Pak, saya ada pertanyaan sedikit mengenai statement Bapak dengan memerintah. Jadi yang kita perintah manusia baru ya. Sedangkan kita dengan tubuh kemuliaan. Jadi kan kita ini kan bukan satu, banyak, ya kan? Termasuk sama Bapak, ya kan? Jadi yang kita perintah itu maksudnya semua memerintah gitu, yang macam ini. Kalau yang namanya memerintah raja itu kan biasanya satu, kan tidak sebanyak itu, Pak. Iya, tapi kan memang ada rajanya satu, yaitu Yesus, Pak. Ya, rajanya satu. Tugas kita adalah memerintah bersama dengan dia selama-lamanya. Oh, berarti bukan kita yang Yesus yang memerintah, Yesus yang raja, kita pegawai negerinya, Pak. Kita ASN-nya. Gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Ya, hanya saja nanti siapa yang menduduki gubernur, posisi wali kota itu kembali kepada apa yang kamu buat hari ini. Itulah upahnya, Pak. Ya, Pak. Jadi begitulah nanti formasinya, Pak. Itu ada tatanan, ada hierarkinya nanti. Ditentukan oleh, itu sebabnya Rasul Paulus ini bercerita soal jeri lelahmu yang dalam bentuk jerami, dalam bentuk kayu, dalam bentuk perak, dalam bentuk emas. Itu nanti bukan soal neraka surga, tapi kita dibedakan dari upah kita, Pak, dari mahkota kita. Jadi jangan heran ya, jangan heran orang-orang yang mendedikasikan hidupnya dengan pelayanan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, jangan heran nanti mereka juga dipercayakan tugas yang berbeda porsinya dengan kita. Nah, jadi walaupun di sana tidak ada lagi kompetisi, karena yang ada sukacita, nggak ada lagi. Karena satu saja orientasinya itu adalah menyenangkan King of King itu, raja segala raja itu. Makanya baca, Pak, pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Wahyu pasal 21 ayat 22 ini baca pelan-pelan. Betul-betul kita dibawa kepada keadaan baru, lebih dari new normal. Samakah jabatan kita, Pak, di kerajaan 1000 tahun dengan di bumi yang baru, Pak? Kalau di kerajaan 1000 tahun, ya kemungkinan besar itu adalah gambaran apa yang akan Bapak kerjakan di bumi yang baru. Itu karena kenapa? Pembagian mahkota itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Di tahta pengadilan Kristus. Jadi pembagian upah itu, mahkota itu adalah terjadi di tata pengadilan Kristus. Di sanalah terjadi perkawinan anak domba, semua pertanggungjawaban dikerjakan, dan disitulah upahnya diberikan, Pak.
Tapi nggak usah khawatir, nggak akan ada kompetisi. Aduh, enak kali Pak Hercules ini gajinya lebih besar. Bapak Ibu, tidak ada lagi karena kita bersih dari motif itu karena tidak ada kepentingan insani lagi, nggak ada. Tidak ada kepentingan duniawi. Jangankan saudara dan saya, manusia yang ada di bumi yang baru itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi seperti Adam dan Hawa, tidak ada pembunuhan di sana. Tidak ada lagi yang main-main politik di sana, Pak. Saling menjatuhkan, apalagi korupsi. Tidak ada, orientasi semua raja segala raja. Karena langsung pencipta yang menjadi pemimpin topnya. Itu new normal, Ya. new normalnya Pak, itu. saya boleh bertanya? Iya, silakan. Silakan. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya, kalau memerintah berarti ada yang diperintah dong, Pak? Suaranya tadi kan Bapak bilang Tuhan Yesus yang menjadi ini raja. Ya. Kita juga ikut memerintah. Berarti ada yang kita perintah gitu, Pak. Betul. Iya, siapa Pak yang kita perintah? Yang kita perintah adalah jutaan manusia yang ada lahir besar di kerajaan 1000 tahun yang di dalamnya terikut 144.000 orang Israel. Makanya disitulah posisinya. Jadi walaupun mereka terpilih, kita memerintah mereka nanti. Iya, itulah manusia-manusia yang akan kita perintah. Pak, saya mau nanya, yang 144.000 itu adalah simbol, lambang, atau angka sebenarnya gitu Pak, yang orang Israel yang diselamatkan itu jumlahnya 144.000. Itu bukan simbol, karena berkali-kali itu disampaikan, diulang-ulang, dan di situ diberitahu jumlah realnya, pembagiannya. Dari Berarti suku itu... ini sekian, dari suku ini sekian, itu tidak bisa ditafsirkan simbolik. Oh, berarti itu jumlah sebenarnya Pak ya? Jumlah sebenarnya, itu tidak bisa ditafsirkan simbolik. Jadi kalau ada orang bertanya, masa Tuhan kejam sekali, cuma 144.000 diambil dari sekian juta masyarakat Yahudi, tapi kan hari ini orang Yahudi yang percaya Yesus kan banyak. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus kan mereka terhitung sebagai gereja. Mereka akan diangkat bersama dengan kita, mereka akan dibangkitkan bersama dengan kita. Jadi berarti begitu. Pak, ya, yang di luar 144.000 ini semuanya binasa, Pak? Ya, aku nggak bisa ngomong kalau itu, ya itulah resikonya, ditanggung penumpang. Iya, resikonya ditanggung penumpang. Pertanyaannya Pak, dari karena Yahudi, apakah hanya 144.000 orang yang tadi kan sudah Bapak nyatakan di luar itu ada lagi bangsa Yahudi yang percaya tapi dianggap bagian dari gereja. Iya, karena mereka mengambil keputusan percaya secara personal bukan secara kebangsaan. Ya, Bapak Ibu kalau jumpa sama orang-orang Yahudi Ortodoks sakit hati kita karena mereka benci kali dengan Kristen. Karena bagi mereka itu, saudara dan saya itu sesat. Bidat. Iya, sesat Pak. Pak, saya ada pertanyaan lagi. Ini Pak, yang minggu lalu kan Bapak ada bilang, bawasan yang terangkat sebelum Harmagedon dan masuk kerajaan 1000 tahun. Apakah ketika datang perang Gog dan Magog akan ada yang tidak masuk surga juga, Pak? Kan minggu lalu Bapak bilang nanti setan itu masih bisa menggoda manusia. Akan dilepaskan sementara waktu, ya, untuk mencobai umat Tuhan. Tuhan yang mana? Umat Tuhan yang keluar dari kerajaan 1000 tahun. Masih di bumi itu, masih di bumi, ya. Ya, jadi yang ini kan kita yang sudah terangkat kan Pak kan?
Iya, jadi di kerajaan 1000 tahun itu kita sudah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Kita juga akan dicobai lagi sama setan, atau gimana Pak? Nggak bisa lagi dicobai, udah tubuh kemuliaan. Gimana caranya? Tubuh kemuliaan berarti hanya yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, gimana? Iya, yang diuji itu, yang dicoba itu adalah keturunan manusia yang lahir besar di kerajaan 1000 tahun. Dan jumlahnya tidak sedikit itu. Tidak sedikit jumlahnya, karena yang lalu kan sudah saya beritahu bagi Bapak Ibu, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan damai sejahtera sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam nubuatan para nabi, termasuk nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di sana itu kerajaan 1000 tahun itu bukan surga, terjadinya di bumi, keadaannya dipulihkan. Maka kalau Bapak Ibu mau tahu isinya kerajaan 1000 tahun seperti apa, itu dinyatakan dalam Yesaya. Jadi anak kecil mainannya ular beludak, kemudian harimau akan harimau itu akan, singa akan berteman dengan lembu sapi, dan tidak akan ada lagi binatang yang memakan binatang. Jadi bumi dikembalikan di keadaan semula seperti pertama sekali bumi diciptakan pada masa Adam dan Hawa. Itulah kerajaan damai sejahtera selama 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? Itu janji Tuhan. Itu yang sudah Tuhan janjikan, dinubuatkan oleh para nabi. Kerajaan milenium itu terjadinya di bumi. Nah, di sana di kerajaan 1000 tahun itu bukan surga. Jadi orang akan hidup seperti seperti manusia sekarang, hanya saja tidak jahat-jahat, orangnya baik-baik. Kenapa? Karena iblis sudah dirantai selama 1000 tahun lamanya. Nah, pertanyaannya, masih ada dosa? Masih. Nah, masih ada dosa, tetapi kalau ada dosa itu artinya manusia itu memang tabiatnya dia sendiri yang memutuskan untuk berdosa. Masih ada kematian? Masih, Pak. Masih ada kematian. Ya, kematian terjadi bagi mereka-mereka yang mengkhianati Tuhan, ya, melakukan dosa. Hanya saja usianya panjang-panjang, itu saja. Pak, saya ada pertanyaan ini, Pak. Ada 2 pertanyaan saya, Pak. Ya. Yang pertama, apa bedanya kita dengan malaikat pada waktu kita berada di Yerusalem baru ataupun surga yang baru? Apa bedanya kita dengan malaikat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsinya malaikat ketika kita sudah memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Jadi begini, malaikat itu jangan lupa banyak juga rombongannya yang mengkhianati Tuhan. Jadi, saudara dan saya pun, seperti disampaikan dalam Korintus oleh Rasul Paulus, kita juga ikut menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi malaikat yang sekarang, Pak, yang ada sekarang itu juga sebagian menjadi pengikut daripada si ular tua itu. Jadi terpengaruh, ada pengikutnya. Jadi tugas malaikat nanti, ya tetap mereka itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Dia, menjaga tahtanya, menjadi utusannya. Sedangkan saudara dan saya, tugas kita itu orientasinya kepada manusia yang harus diarahkan kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi bukan menginjili mereka, bukan, tetapi memimpin mereka dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu bedanya, Pak. Bedanya di situ. Kita akan hidup seperti malaikat, hanya saja tugas kita itu menjadi berbeda. Tugas kita jadi berbeda karena
Sama seperti Yesus, Pak, ketika dia bercakap-cakap dengan para murid, para rasul, setelah kebangkitan itu enak dengarnya. Suaranya masih original. Ya, suaranya masih original. Beda nanti dengan suara malaikatnya. Jadi malaikat itu tetap pada tugasnya, ya, tidak ada SK mereka tidak dicabut, tapi malaikat yang jatuh ikut dihukum, Pak. Malaikat-malaikat yang jatuh ikut dihukum itu rombongannya besar karena memang pengaruh Lucifer itu sangat besar, sangat kuat. Jadi malaikat juga banyak terpengaruh oleh dia. Satu lagi Pak, ada Pak. Ya. Bukankah di dalam surga di mana iblis jatuh ke dalam dosa, berarti masih ada kesempatan bagi manusia yang hidup di dalam kemuliaan yang akan datang. Apakah memang masih ada satu indikasi bahwa manusia yang hidup dalam kemuliaan itu masih bisa melakukan dosa? Iya, kalau bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin lagi, karena tubuh kemuliaan yang kita punya dan proses yang sudah dilewati oleh manusia itu sudah mengingatkan manusia tentang penciptanya. Yang kedua, berikutnya adalah kalau selama ini Allah itu tidak bersentuhan langsung dengan umatnya, kali ini Tuhan langsung menjadi pemimpinnya. Jadi tidak ada celah lagi untuk terjadinya dosa, ya. Sudah ditutup kamusnya, Pak. Kamusnya sudah ditutup. Karena kekudusan Tuhan itulah yang akan memenuhi kita. Jadi beda. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh, Bapak Ibu, Allah tidak ada sebagai pemimpin langsung yang hadir bersama dengan mereka. Kemudian, kalau malaikat juga, apakah tidak mungkin lagi, Pak? Malaikat yang lain itu terpengaruh lagi? Nggak bisa, karena sudah diadili semua, Pak. Sudah dihakimi semua. Jadi semacam, jadi sudah diketok palu, itu maka nggak akan ada lagi potensi untuk itu. Ya, saya berharap Bapak puas dengan pertanyaannya. Kalau tidak puas, memang ini pertanyaan tidak bisa dijawab secara sempurna. Sebelum sampai di sana. Iya, sebelum sampai di sana. Nanti kita akan lihat, kita akan tahu. Tapi kalau bagi saya itu tidak mungkin lagi karena Allah sudah mengadili, ya, sudah melakukan pengadilan terakhir